Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Zimang, enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Nina Amelia, selama 60 menit ke depan akan hadir menjadi teman terbaik Anda. Dan kita akan bahas banyak banget hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ya. Dan hari ini seperti biasa saya ditemani oleh orang yang begitu luar biasa, yang tahu apa aja, yang selalu mengingatkan mengenai pentingnya kesehatan. Kita sambut dengan meriah, inilah sang pemerhati kesehatan dan nutrisi Bapak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita ketemu lagi ya. Ya, oke. Dan hari ini enaknya apa? Lancar jalanan. Yoi. Nggak ada kemacetan. Iya, tadi harusnya Pak Nyoto pas pada saat saya greeting datang lari pakai itu ya, sarung tangan ya. Pakai sarung tangan ya kan? Siap-siap. Jadi kayak petinju. Oke, untuk Anda nanti Zima Lovers yang ingin bertanya dan berinteraksi, boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang temanya penyebab mati muda. Sekarang emangnya data yang terbaru, banyakkah orang-orang yang justru sudah berpamitan pada usia muda, Pak Nyoto? Ya lumayan banyak juga, karena bukan sekedar masyarakat umum ya. Kita lihat dari yang umum aja, selebritis yang mati muda juga ada. Atlet yang lagi berprestasi mati muda juga ada. Cuma kan jadi ironis ya, saatnya mereka mesti berproduktif, usia produktif, dan mereka juga harusnya mengejar karir, tapi ternyata belum sampai dapat karir di puncak-puncaknya dia sudah dipanggil Tuhan kan gitu. Jadi kita mesti tahu nih penyebab utamanya apa ya, kok mereka bisa mengalami mati atau meninggal di usia muda. Dan kenyataannya juga banyak mereka meninggal dalam kondisi meninggalnya mendadak gitu loh. Emang ada meninggal yang ngomong-ngomong dulu? Enggak, mestinya kan pamit dulu gitu ya. Paling tidak bisa bikin surat wasiat ya. Iya. Oke, dan ini ironis sekali. Harusnya usia-usia muda adalah usia yang penuh warna, menyenangkan, tapi pada kenyataannya mereka harus berpulang duluan. Nah, ini kira-kira kenapa fenomena ini bisa terjadi ya Pak Nyoto? Ya, karena paling utama adalah kita harus punya semangat dulu deh untuk menjaga kualitas kesehatan. Dan jangan sampai kita menzalimi tubuh kita, sehingga tubuh kita itu terzalimi karena kita punya ambisi yang demikian besar tanpa kita memberi ruang buat tubuh kita untuk istirahat, mendapatkan nutrisi yang bergizi sangat cukup, kemudian kondisi fisik dan mental kita itu dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi stabil. Itu sangat berperan, karena untuk meninggal itu nggak melulu orang tua gitu ya. Kebanyakan juga orang tua yang umurnya panjang juga banyak, tapi yang masih muda tiba-tiba meninggal, ya kan gitu. Bahkan peraih Olimpiade emas Indonesia tuh tahun 2008 ya, pemain bulu tangkis yang terkenal itu Markis Kido meninggalnya di lapangan. Ya kan, kemudian juga ada penyanyi yang mau hampir naik daun seperti Mike Mohede kalau nggak salah ya namanya ya. Iya. Itu juga selebritis, juga meninggal muda. Kemudian juga ada lagi Haji Masaid, Mas Basuki, Sapira Indah, artis sinetron juga gitu kan. Dalam usia masih muda lagi hamil kok tiba-tiba meninggal. Nah kan kita mesti tahu penyebab mereka itu bisa meninggal di usia muda itu umumnya penderitaannya apa gitu yang mereka keluhkan. Masalahnya apa yang mereka derita itu kadang-kadang mereka rasakan gejalanya, tapi mereka anggap enteng itu awalnya, yang membuat mereka mengabaikan itu, gitu ya, mengabaikan bahwa ada yang nggak beres di organ-organ tubuhnya. Sehingga akibatnya ya dia kena silent killer, disergap oleh penyakitnya dalam diam-diam, akibatnya dia meninggal. Yang pertama itu kebanyakan sih kardiomiopati hipertrofik, capek banget ya bahasanya. Apa ya itu kardiomiopati? Kardio itu kan jantung ya kan. Jadi ada kerusakan di sistem jantungnya. Akibatnya dinding jantungnya itu biasanya menebal. Nah kalau dinding jantungnya menebal, cuma sistem kelistrikan jantungnya tidak optimal, akibatnya detak jantungnya nggak beraturan. Jadi kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang stabil. Tiba-tiba
pada saat aritmianya lagi jantungnya tepat, dia lagi beraktivitas yang sangat tinggi, akibatnya kena serangan jantung. Oke, jadi penyebab utamanya karena Iya. penyakit jantung ya. Nah, kardiomiopati ini biasanya ya bisa terkena bagi anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun dan bisa menyebabkan mati mendadak. Bisa. Itu sebabnya apa kardiomiopati itu, Pak? Penyebab utamanya banyak, karena bisa kelainan pada arteri koroner itu terjadi oleh dia itu karena ada penyempitan pembuluh darah di jantungnya tanpa dia sadari. Ya kan? Karena biasanya pasti kalau kayak gitu Pak ada gejala-gejala yang muncul Iya, ya. ada gejala-gejalanya. Mungkin sering sesak nafas, berdebar-debar Betul. gitu ya. Nah, karena ada gejala-gejala yang tidak dia sadari ini, yang akibatnya ada gejala-gejalanya, misalnya kadang-kadang gejalanya sesak napas yang tiba-tiba gitu kan, mendadak gitu ya. Waduh, kok tiba-tiba saya ada sesak napas. Habis itu hilang sesak napasnya, biasalah mungkin lagi apa gitu kan. Oke. Atau nyeri dadanya itu seperti ditusuk-tusuk, saya tembus sampai ke punggung, kemudian hilang ya kan. Atau batuk kering nggak berhenti-berhenti, kemudian juga merasa pusing, lemes, pingsan, udah berkali-kali. Tapi kadang-kadang kan kalau masih muda ngejar karir diabaikan dirasain, ya kan. Mungkin saya masih punya deadline nih buat urusan ini. Akibatnya karena dia tidak pernah pemeriksaan kesehatan rutin, dan umumnya ya kalau anak muda jarang yang memeriksa Karena kesehatan merasa masih rutin. muda dan Betul. jarang terkena penyakit seperti itu gitu ya. Wah, Iya. ini berarti harus jadi catatan khusus ya buat kita semua ya Ziman Lovers ya. Jadi kalau berasa ada gejala-gejala yang muncul itu harus diwaspadai, harus diperhatikan, jangan disepelekan. Karena itu ternyata kardiomiopati ini jadi penyebab utama meninggal pada saat usia muda. Oke deh, nanti kita akan lanjut lagi karena masih banyak sekali penyakit-penyakit yang harus kita waspadai agar kita bisa berumur panjang. Tetap stay di sini, kita akan kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, Ziman Lovers, kita lanjut lagi. Kiat sehat awet muda tanpa obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Silahkan yang mau bertanya boleh ya ke 081511103103. Tema kita hari ini adalah penyebab mati muda. Tadi Pak Nyoto udah cerita nih, salah satu adalah kardiomiopati. Ini adalah serangan jantung yang secara mendadak tiba-tiba datang, meskipun sebetulnya sudah ada gejala-gejala yang kita bisa deteksi sebelumnya. Contohnya adalah sering sesak nafas, jantung berdebar-debar, atau ada rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk di dada tembus sampai ke punggung. Nah, itu adalah gejala-gejala yang harus kita waspadai, jangan diabaikan begitu saja. Tapi itu sering Pak Nyoto terjadi karena kita tuh benar dikejar deadline, ya udah cuman begitu doang, kok nggak usah aleman deh badannya gitu kan Mbak Nyoto ya. Nah, jadi masalah itu begitu dia badannya lemes gitu ya, nggak bersemangat, lalu dia cari minuman energi kan. Tapi doping-doping ya. doping itu malah sebenarnya memperparah fungsi organ-organnya tubuh. Karena begitu dia misalnya ada gejala yang nggak nyaman seperti pusing-pusing, mual-mual, kemudian juga keseimbangannya terganggu. Aduh nih, saya mesti konsumsi doping gitu kan. Kayak dipaksa mungkin ya. Dipaksa. Jadi dalam kondisi tubuhnya mesti istirahat gitu kan, dia pakai doping. Nah, itulah yang menyebabkan anak muda zaman sekarang bisa dipanggil lebih dulu daripada yang lebih tua kan gitu ya. Jadi ternyata untuk awet muda segar bugar itu kita mesti punya kesadaran dari usia muda, karena yang usia muda dipanggil duluan juga banyak karena nggak jaga kesehatan sejak dini. Seperti tadi kita jelaskan penyakit kardiomiopati hipertrofik, penebalan di jantungnya ya, akibatnya ada penebalan, akibatnya aritmia, detak jantungnya nggak beraturan. Kemudian juga bisa juga karena ya serangan jantung itu sendiri. Tunggu Pak, itu kok bisa ada terjadi penebalan di dinding jantung itu karena faktor apa? Makanan kah atau sebenarnya penyebab utama itu sebenarnya adalah kekentalan darah kita. Kalau darah kita kental ya kan, karena kebanyakan konsumsi makanan yang instan dan siap saji, darah kita kental, otomatis jantung kita detaknya itu kan mesti over, lebih keras lagi dibandingkan darah kita encer dan normal gitu ya. Sehingga akibatnya ototnya membesar, akibatnya bisa terjadilah kelainan masalah aritmianya, kemudian juga bisa kekebalan tubuh kita. Kalau pola makan kita itu banyak makanan yang siap saji, banyak makanan instan, banyak karbohidrat tinggi, gulanya banyak, kolesterolnya tinggi, trans fatnya tinggi, terus proteinnya juga daging-daging olahan.
Akibatnya kita punya kekebalan tubuh kita kan menurun. Begitu kekebalan tubuh kita menurun, bisa terjadi radang otot di jantung. Jadi radang otot di jantung itu juga bagi kawula muda banyak meninggal kena serangan jantung karena ada radang otot di jantung. Akibat disebabkan oleh virus atau bakteri patogen lainnya. Dan ini bisa menyebabkan mati mendadak juga. Kemudian ada lagi penyakit yang lain, apa misalnya kalau epilepsi mah udah bawaan sih ya. Tapi epilepsi juga karena faktor kalau dia nggak peduli menjaga kesehatannya, epilepsinya sering kumat, banyak yang meninggal kena epilepsi ya. Epilepsi itu bukannya penyakit genetik, kalau Pak? zaman ya genetik. Kalau zaman dulu sebut penyakit ayan ya. Iya. Jadi jauh-jauh dari api, jauh-jauh air katanya kan. Itu bisa datang tiba-tiba juga sih ya pada saat kumat ya, lagi berenang tiba-tiba epilepsi juga bablas. Kemudian emboli di paru-parunya tiba-tiba ada emboli gitu kan, ada udara yang masuk. Akibatnya apa? Ya mati muda karena ada gelembung udara. Itu disebabkan oleh apa? Faktor risikonya ya banyak, pola makan, pola kurang istirahat, kurang makanan yang bergizi, kemudian faktor stres yang tinggi. Akibatnya banyak yang masih muda kena emboli paru dan itu juga kena serangan langsung meninggal. Dan juga bisa karena faktor stroke. Ternyata serangan stroke itu di zaman sekarang ini banyak terkena anak-anak muda. Jadi ada serangan stroke di otaknya sehingga dalam tempo singkat ada yang meninggal. Nah contohnya juga kalau kita cerita tadi ya, masalahnya mengenai kekentalan darah kita, penyebabnya kita bisa menjadi penyakit kardiomiopati, hipertrofi, kita juga bisa kena penyakit virus, bakteri, bibit kuman penyakit karena kita punya kekebalan tubuhnya kita tidak optimal ya kan. Contohnya penyakit meningitis saja kan. Meningitis itu nggak milih-milih, mau tua mau muda dia serang di orang yang kekebalan tubuhnya rendah. Akibatnya masih muda juga banyak yang meninggal kena meningitis karena kekebalan tubuhnya tidak mampu membentengi tubuhnya dari serangan virus, bakteri patogen dan bibit kuman penyakit. Akibatnya kena radang selaput otak ya kan. Kemudian radang di paru-paru ya kan, kemudian radang di liver. Nah ini yang menyebabkan mati muda. Nah masalahnya anak muda zaman sekarang itu dikasih gejala oleh tubuhnya nggak mau komunikasi, santai-santai saja. Gitu. Ternyata banyak sekali ya penyakit-penyakit yang ini sangat mengganggu dan bahkan bisa dikatakan tanpa ampun ketika menyerang sehingga tidak butuh waktu lama untuk kemudian mengakhiri kisah kehidupan ini. Dan saya tertarik sekali ketika Pak Nyoto dikatakan tadi kita jangan menzolimi tubuh kita. Karena ternyata asupan, kemudian faktor psikologi stres, kemudian juga kurangnya istirahat. Nah ini sering tidak kita perhatikan. Even kita merasa bahwa gue kan masih muda, masih bagus lah, tubuhnya masih kuat dan lain sebagainya. Hati-hati karena ternyata itu juga menjadi penyebab dari timbulnya banyak penyakit yang seringkali muncul dalam tubuh kita dan membuat kita say goodbye dalam usia yang masih sangat muda. Aduh sedih deh. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya. Gimana caranya untuk mengatasi itu semua agar tubuh tidak terzalimi? Kita akan lanjut lagi tentunya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Aduh, geleng-geleng kepala ya Ziman Lovers ya. Ternyata banyak banget silent killer yang muncul dalam kehidupan kita yang tidak kita ketahui. Ternyata secara sekonyong-konyong gitu ya, menghabisi usia kita gitu. Nauzubillah min zalik, dia pengennya kita mah panjang umur ya. Makanya mesti baik-baik, ekstra waspada, jangan menzolimi tubuhmu. Silahkan yang pengen bertanya boleh ya di 0815111003 Yang pengen pesan Ziman juga boleh di 0877900300. Nena Amelia masih bersama Pak Nyoto. Oke, kita lanjut ya Pak Nyoto ya. Tadi kan banyak banget tuh ternyata penyakit-penyakit yang itu tuh kita nggak terlalu aware ya. Oh, ada yang sampai paru-parunya kemasukan gelembung udara. Iya. Loh Pak, bukannya paru-paru itu memang tugasnya tuh ini gelembung udara? Ya memang, dia kan kerjanya menangkap oksigen ya kan di dinding alveolus, ditangkap udaranya. Tapi kalau tiba-tiba ada emboli karena tubuh kita metabolisme di paru-parunya nggak beres ya bisa juga akibatnya. Maksudnya kalau emboli itu berarti kayak gelembung udara yang terjebak di paru-paru gitu. Oke. Tapi paling banyak sih utamanya ya kalau mati muda itu rata-rata kalau nggak jantung koroner, stroke.
Dan awalnya juga obesitas dulu, ya kan. Contohnya Ade Namnung kan, masih Iya, itu gemuk muda, banget Mas Ade ya mah. kan. Akibatnya dia meninggal karena gagal jantung. Ada lagi yang Mike juga sih. pemain sinetron ganteng serigala, ya, Irene Justinnya, ya kan. Dia juga wafat di usia muda. Lagi tapping di shoot gitu ya, tiba-tiba ya jatuh, ternyata ya pasti jantung lah kalau meninggal tersebut. Sebab itu kita mesti waspada walaupun kita masih muda, harus jaga kesehatan. Jangan kita berpikir saya kan olahraga juga, atlet yang olahraga juga banyak yang meninggal. Jadi nggak boleh kita itu over berlebihan dalam segala sesuatu. Ya, jangan Tapi ini ada overconfidence nih ya. 10 kebiasaan yang menyebabkan mati muda. Nah, tuh apa tuh? Contoh terlalu banyak duduk, ya kan? Jadi kalau kita duduk lebih dari 3 jam, apalagi kita sebagai generasi merunduk terus ngeliat handphone. Itu kebiasaan lama-lama bisa kena penyakit jantung, tekanan darah tinggi. Lucunya juga bisa kena cancer, mungkin karena faktor radiasi kali ya. Tapi karena duduknya itu atau karena faktor lain ya Pak Nyoto? Nah, karena dia duduk nggak bergerak, kemudian juga ada banyak radiasi, ya bisa kena cancer, biasanya cancer otak ya. Oh Kemudian gitu. juga kurang tidur, ya kalau kurang tidur biasa Iya lah sih, ya. karena kurang istirahat Ternyata ya. begadang, terus ya ngopi, begadang. Makanya. Ngopi. Akibatnya kurang tidur. Nah, menurut Medical School Healthy Sleep, menurut Harvard Medical School Healthy Sleep, kalau kita kurang tidur, misalnya tidur kita kurang dari 5 jam aja ya, itu nggak bagus. Kenapa? Nanti kita punya penyakit jantung, tekanan darah kita Lever. cenderung tinggi, dan kita cenderung obesitas dan bisa kena diabetes hanya gara-gara kurang tidur. Makanya Bang Haji bikin lagu, Iya. begadang jangan begadang. Betul. Gitu. Kelebihan tidur nggak boleh sih. Nggak Oh, bangun-bangun. kelebihan juga nggak boleh. Kelebihan tidur nggak boleh. Nggak boleh juga, Oh, ya kan. karena? Jadi mesti beraktivitas, masih bergerak tubuhnya. Emang Kemudian, sehari itu berapa jam idealnya tidur? idealnya sih menurut penelitian 8 jam, tapi 7 jam is oke lah. Oke. Kemudian ada lagi mengkonsumsi daging merah atau daging olahan. Jadi kalau kita konsumsinya daging merah terus, porsi dagingnya banyak buat makanan kita menu harian, itu bisa menyebabkan resiko kematian. Jadi kalau kita bilang mereka itu tanpa sadar bunuh diri dengan sendok dan garpu. Oke. Karena konsumsi makanan daging merah yang berlebihan, kemudian juga lemaknya lemak trans fat, kemudian juga banyak karbohidratnya tinggi, lama-lama kena penyakit pengentalan darah, gula darah tinggi, tekanan darahnya juga tinggi, kolesterolnya tinggi, mau nggak mau kena serangan jantung atau stroke. Nah, yang menarik lagi melewatkan sarapan. Nah, zaman sekarang kan karena sistemnya buru-buru, banyak yang nggak makan di pagi hari. Iya sih. Ya kan, terus makan siangnya pun suka-suka dia, kadang jam 12, kadang jam 2, kadang Kenapa jam sarapan 3. itu menjadi penting? Karena kan kita kalau mau sehat panjang umur itu makanlah seperti raja di pagi hari dan makanlah seperti gembel di malam hari, artinya nggak makan, ya kan? Jadi kalau bisa itu kalau malam jangan makan, gitu maksudnya kan? Bertindaklah seperti raja di pagi hari Iya, dan makan seperti enak, gembel gitu pada kan. malam hari. Iya. Oh gitu. Karena kalau orang tidak melewati sarapan, gitu kan, tubuh kita butuh energi, kita nggak ada makanan. Oh paling tinggi emang pagi ya Iya. karena aktivitasnya ya. Akibatnya lama-lama tubuh kita metabolisme lemak untuk menjadi energi. Padahal Karena kalau nggak ada glukosa. makan pagi suka terus sakit perut, Pak Nyoto kan males tuh. Makanya bisa diganti dengan apa makanannya kalau buat breakfast? Aduh, saya biasa makan yang enak-enak aja deh, pisang, ya kan? Pisang bisa. Kalau saya juga banyak konsumsi Wah. tales, Oh tales. singkong, Oke. apa tiwul, apa pokoknya makanan kampung lah ya. Tapi itu makanan yang dari dalam tanah, kan manusia dari tanah. Oh. Jadi kita mesti banyak konsumsi makanan umbi-umbian, ya kan? Umbi-umbian itu kita biasakan makan pagi. Oh, dia juga rendah karbo otomatis ya. Betul. Makanya jadi sehat. Terus berikutnya, Kemudian tidak bahagia. Waduh, ini yang tuh kok masalah. ngomongnya kok ke saya sih katanya Tidak bahagia. Tahu bahagia. aja kalau saya nggak bahagia. Bahagianya cuma tanggal Takut muda. kematian. Emang ada orang yang nggak takut kematian ya? Kayaknya sih semua takut, tapi kalau kelewat berani juga mati-mati juga ya. Mau takut mau nggak takut tetap aja lu mati ntar. Tetap nunggu antrian. Tapi kalau bisa antrian kita jangan buru-buru, ya kan. Nah, ini yang menarik lagi nih, melakukan peregangan leher, Mbak Nena. Kan banyak orang tuh yang lehernya dikitnya dikit-dikit kebiasaan. Krak gitu. Kiri kanan krek, atas bawah krek di leher. Ternyata menurut penelitian nih, studi kasus dari Science Alert tahun 2019. Jadi kalau orang sering krek di lehernya itu bisa robek di arteri pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak. Catat Akibatnya nih. terjadilah serangan stroke karena dia nggak sengaja kerak akibatnya cedera di pembuluh darah di lehernya
bisa terkena stroke akibat kerak-kerak di pergelangan leher. So don't do krak-krak yes. Oke, nanti deh. Nanti lagi ya. Break Siap, dulu ya. kita break dulu. Yang pengen nanya juga boleh, silahkan. Nanti habis ini juga kita akan jawab pertanyaan Anda. Dan pastinya kalau semuanya itu sudah terjadi, apa ada caranya Pak Nyoto buat bikin kita jadi panjang umur? Ada dong. Nanti kita akan bahas lagi ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk Ziman Lovers yang selalu setia bersama kami seminggu sekali. Acara ini hadir di radio kesayangan Anda ya. Yang pengen bertanya, berkonsultasi dengan Pak Nyoto boleh di 081511103103. Kita masih bahas mengenai penyebab mati muda. Ini ngeri banget ya. Jauh-jauh deh, mudah-mudahan kita semua dipanjangin umurnya ya. Tadi Pak Nyoto udah cerita ada banyak banget penyakit, ada 10 kebiasaan juga yang bisa jadi penyebabnya gitu. Nah sekarang kita sudah tahu, jadi harus betul-betul, nggak boleh ini, nggak boleh ono, nggak boleh itu gitu. Nah tapi Pak, kalau yang dikatakan tadi masalah asupan, kita udah menzolimin tubuh itu udah jadi kebiasaan, udah numpuk nih di badan ini gitu. Betul. Ada nggak tuh yang bisa kemudian membantu kita buat mengatasi tumpukan-tumpukan toksin yang ada di dalam badan? Betul, baik toksin secara fisik maupun secara psikis kan gitu. Karena menurut John Hopkins Medicine, orang yang punya emosi negatif yang berkepanjangan, misalnya kemarahan, dendam, kekecewaan, kesedihan, terus menerus, itu lama-lama bisa menyebabkan detak jantungnya tidak beraturan, aritmia. Kemudian juga tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu muncul kalau kita stres dan kita banyak emosi negatif. Nah, kalau kita cerita kortisol itu kadar racunnya itu setingkat di bawah ular kobra, tapi bedanya kita menciptakan sendiri. Oh, berarti karena jahat banget ya stres itu ya. Jadi akibatnya tekanan darah kita naik, jantung kita detaknya nggak beraturan, kita bisa kena penyakit jantung. Oke. Nah kemudian yang menarik lagi kebiasaan apa lagi? Kalau kita nggak biasa konsumsi makanan yang pedas, ternyata bisa juga menyebabkan penyakit macam-macam. Jadi kita itu ternyata makan pedas itu ada gunanya juga. Oh ada ini ya, ada manfaatnya ya. Jadi kalau suka makan pedas lebih panjang umurnya. Mungkin karena begitu kita pedas, kita kan pembuluh darah kita jadi melebar. Jadi kalau kita konsumsi makanan mengandung cabai ya atau lada, itu dia melebarkan pembuluh darah. Akibatnya kita aliran darah kita lancar, kena melebar, akibatnya tercegah daripada kematian. Jadi, berarti kalau gitu camilan cabai aja tapi mulai jangan sekarang. pedasnya yang over ya, nanti tiba-tiba mencret. Camilan cabai apa yuk? Biar panjang umur. Tidak suka bersosialisasi. Oh, orang-orang yang pendiam, introvert. Semuanya dipendam sendiri, gaulnya juga enggak, jadi punya masalah ditumpuk sendiri. Itu banyak yang meninggal di usia muda. Itu mungkin juga karena faktor stres tadi ya Pak ya, karena ditahan sendirian ya. Apalagi dia boros, banyak utang, otomatis lah ya. Stres ya. Jadi itu termasuk kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan kita mati muda. Oke. Kalau ada nggak suplemen yang bisa tadi menjadi bukan obat ya, bisa mengatasi orang yang sudah makan yang nggak jelas tadi? Jadi kalau kita ingin mengatasi masalah tersebut itu, yang paling bagus kan satu, suplemen itu harus suplemen yang mampu untuk memperbaiki fungsi pembuluh darah kita. Kemudian darah kita yang tadinya kental bisa menjadi tidak kental lagi atau normal laju endapan darahnya. Kemudian pembuluh darah kita yang sudah menyempit bisa melebar. Kemudian sampah-sampah itu mampu dibongkar. Keempat, meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga tubuh kita itu nggak gampang kena radang, bakteri, virus dan sebagainya. Sehingga kita bisa menikmati kualitas kesehatan lebih optimal dan kita bisa menikmati hidup lebih lama, lebih panjang, segar bugar kan gitu. Jadi ada suatu produk nih Mbak Nena yang apa namanya tuh? Ziman ya. Dia ada kandungan diantaranya adalah scopoletin ya. Nah scopoletin itu ternyata sangat luar biasa sekali manfaatnya ya kan. Dia mampu melebarkan pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah sebagai tonik jantung. Kemudian juga ada meningkatkan antibodi kita atau kekebalan tubuh. Juga ada antivirus, antibakteri, anti jamur. Juga ada pengereda nyeri, ya bahasa kerennya analgesik lah ya. Kemudian juga ada untuk pereda nyerinya ada, menurunkan demam juga ada, antipiretiknya juga ada. Kemudian juga
untuk mengatasi gangguan tidur yang insomnia ya. Juga bisa. Saya gimana mau tidur orang saya insomnia. Nah, konsumsi ziman itu karena ada kandungan scopoletinnya bisa bikin ngantuk. yang membuat kita lebih gelombang otak kita menjadi turun. Nah, kalau gelombang otak kita turun, kita mudah untuk tidur. Jadi tadi juga bisa untuk demam ya Pak. Jadi sekarang bisa herbal pakai ziman aja. Kalau kemarin kan sempat riuh banget tuh. Sekarang kan ada obat-obat yang gagal ginjal ya kan, ginjal akut. Paracetamol yang mengandung kemarin ethylglycerin apa ya namanya saya lupa. Itu kan berbahaya. Itu berbahaya, ternyata bisa menyebabkan gagal ginjal akut di anak-anak. Nah, mendingan kita kasih ziman aja. Jadi karena ziman ini bisa meredakan demam gitu. Jadi boleh. Dan ziman ini herbal ya guys ya, herbal. Jadi ini sangat aman. Nah, kalau misalnya ziman itu pesannya di mana? Boleh langsung saja WhatsApp ke 0877 90.300. Kita masih bisa jawab pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan ini Pak Nyoto. Nah, dari Pak Dodi di Tambun. Kalau buat sekedar menjaga kesehatan, ini konsumsi zimannya berapa kali sehari sih Pak? Sebenarnya kalau kita ingin jaga kesehatan cukup 3 pagi, 3 tetes ya di bawah lidah. Malam 3 tetes di bawah lidah juga nggak masalah. Apalagi kalau sehari 3 kali, 3 tetes pagi, 3 tetes siang, 3 tetes malam. Jadi kita bisa irit-irit, 1 botol ziman bisa untuk 2 minggu lah ya, 3 minggu gitu ya. Dan kalau kita rutin menjadikan itu adalah faktor kebiasaan, kita sebenarnya menumpuk antioksidan dalam tubuh kita. Jadi cadangan deposit antioksidan kita tinggi, sehingga kita punya kekebalan tubuh oke. Kita juga nggak gampang stres, nggak gampang depresi, karena tubuh kita itu banyak sekali nutrisinya untuk namanya zat-zat nutrisi ini membuat tubuh kita mampu bertahan dalam kondisi yang stres. Baiklah. Jadi ziman ini bisa buat preventif, bisa juga buat kuratif gitu ya. Yang nggak punya penyakit minum ziman itu bisa bikin kita sehat. Yang punya penyakit minum ziman juga bikin kita sehat. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Nena Amili dan Pak Nyoto akan kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nggak terasa kita sudah sampai pada sesi terakhir ya Pak Nyoto. Kalau ngobrol sama Pak Nyoto tuh rasanya waktunya cepet banget gitu ya. Seneng dong, happy dong. Saya lagi bikin Pak Nyoto happy. Iyalah, kita selalu happy sih. Karena ternyata bahagia itu menjadi salah satu obat penenang ya, sangat efektif buat kita ya. Hormon kebahagiaan, endorfin kan gitu. Itu kalau kita bahagia, kekebalan tubuh kita meningkat. Betul, tapi jangan pura-pura bahagia karena dunia ini tipu-tipu katanya gitu. Oke, kita kembali ke pertanyaan ini dari Abi. Saya kalau habis bangun tidur pagi tuh Pak Nyoto, kalau tidak lihat HP, mata saya tuh nggak buram, nggak kabur atau berganda gitu. Intinya kalau nggak lihat HP atau nunduk terlalu lama, mata saya normal. Tapi kalau lihat HP atau terlalu lama nunduk, mata saya kabur, buram, berkabut. Padahal saya sudah minum ziman. Wah, itu mah setiap orang juga sama lah. Kalau kebanyakan liatin HP berjam-jam, lama-lama mata kita lelah kan. Padahal mungkin ini Pak Abi ini dia konten kreator Pak. Jadi kan nonton gitu. HP terus ya, beli gitu. HP yang layarnya lebar deh. Oh gitu ya. Selebar TV gitu. Jadi itu normal ya sebetulnya. Normal, karena kan kita memaksakan mata kita melihat dalam tempo lama, itu juga lama-lama lelah. Nah, kalau lemah mata kita udah nggak bisa fokus. Kalau nggak bisa fokus otomatis buram. Kemudian juga mata kita keluar air mata, karena mata kita butuh istirahat. Whatever kita konsumsi makanan yang bergizi, kita tetap harus istirahat untuk setiap organ tubuh kita yang kita pakai terlampau lama. Entah itu mata, entah itu fisik anggota tubuh kita. Kalau kelewat lama harus ada istirahatnya, ada jeda interval untuk sehat. Tapi jangan berhenti untuk konsumsi ziman, karena ziman ini adalah makanan yang mampu membuat sel-sel tubuh Anda mampu untuk beradaptasi dengan segala risiko dari macam-macam, namanya adaptogen ya. Jadi kita konsumsi ziman karena dia mikronutrisi, membuat tubuh kita itu memiliki kekebalan tubuh optimal, mencegah autoimun, kemudian juga memperbaiki sistem metabolisme, juga membantu untuk tubuh kita bongkar racun atau detoksifikasi. Jadi Anda sakit atau tidak sakit,
konsumsilah makanan yang sehat. Oke. Termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, konsumsi makanan yang tidak diolah berkali-kali. Anda bisa panjang umur, apalagi juga punya, jadi deh, saya punya mobil aja saya rawat, rumah saya rawat, masa tubuh nggak dirawat? Ya Itu dirawatnya dengan dia, kadang-kala salah nutrisi. kaprah ya, justru Iya. nggak peduli sama tubuhnya. By the way tadi Pak Abi kan udah minum Ziman tuh Pak, tapi masih kabur. Tuh kira-kira bisa nggak bisa jadi tambahan suplemen dari luar ditetesin ke mata gitu? Kalau seandainya ada radang di mata kan kadang tuh matanya gatal Pedih ya. sekali, tiba-tiba ada bakteri yang menyebabkan mata kita terkena konjungtivitis misalnya kan, pokoknya tis-tis itu radang lah namanya. Kalau saya pernah mencoba secara pribadi ya, lagi naik kereta tiba-tiba mata saya gatalnya luar biasa. Saya takutnya nanti bisa radang. Udah deh saya nekat saya tetesi Ziman, tapi pedesnya Perih minta banget ya. ampun, tapi nggak jadi radang akibatnya. Artinya mungkin bakterinya tereliminasi, akibatnya tidak menjadi penyakit konjungtivitis tadi. Ya, tapi saran saya ya kalau kita punya temen yang kena penyakit mata, ya jangan dekat-dekat karena kalau ketularan capek juga ya. Serius tuh saya dengerinnya. Bercanda Pak Nyoto. Ya iyalah ngapain kalau sakit mata Iya. deket-deket ya. Malah ditantangin mana lihat matanya buta, mata kena bakteri. Aduh Pak Nyoto. Oke, jadi sekarang kita semakin diingatkan sebetulnya bahwa betul banget orang yang paling tahu tubuh kita kan kita sendiri, Hanya kita sendiri. nah Jadi kan? kalau ada sinyal, ya kita mesti istirahat total. Oke, itu asupannya betul-betul diperhatikan ya, jangan even gue kan milenial, gue kan masih sehat, organnya masih muda, usianya masih muda, hati-hati gitu ya Pak Nyoto ya. Mobil baru juga kalau nggak dirawat banyak yang langsung rontok banyak, ya kan? Betul. Baru kilometer 10.000 udah rontok mobilnya karena Iya. tidak dirawat. Oke, gitu. baik kalau begitu Pak Nyoto. Terima kasih banyak ya Pak Nyoto sudah hadir hari Sama-sama, ini. Mbak Nina. Ini tentunya jadi inspirasi buat kita semua bahwa kita betul-betul harus mencintai diri kita sendiri dan berhenti menzalimi tubuh ini. Dan jangan bunuh diri dengan bukan pisau ya, dengan sendok dan garpu. Oh, makanan itu berarti harus Makanan. dijaga ya. Terima kasih banyak buat kebersamaannya. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.